Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga di rumah teman-teman sehat dan selalu Allah berikan rezeki yang berkah. Amin. Hari ini saya mau update kebun-kebun dulu. Kebetulan habis ditinggal kurang lebih selama 1 minggu buat main ke rumah orang tua, jadi sepertinya agak berantakan. Tadi udah dilihat daun-daun kering di mana-mana, sampai si pokcai udah pada berbunga. Terus ini tuh lihat daun-daun yang kuningnya udah kelihatan. Biasanya kalau ada yang uh, kuning seperti itu tiap hari langsung saya cabut. Dan ini dia Tara panen daun kering dah. Lumayan, jangan dibuang nanti buat bikin kompos sebagai unsur coklatnya. Kita sapu-sapu dulu ya. Ini dasar emang males ya jadinya nyapunya ini sambil duduk teman-teman. Sesuka-suka ya rumah-rumah kita. Jadi lakukan pekerjaan rumah dengan sesuka hati ibu-ibu di rumah deh. Yang penting kerjaan kelar, kerjaan selesai. Dan ini sampai melimpah banget masuk ke selokan air. Ini juga aduh penuh sekali. Nah itu dia ada sampah kemasan yang entah dari mana itu, mungkin terbang hinggap deh di selokan. Yaudah, aku mau lanjut dulu nih teman-teman, nyapu-nyapu ya. Teman-teman di rumah lagi pada ngapain? Udah pada masak belum? Udah pada sarapan belum? Ups, maaf ini kesenggol kameranya. Nah mungkin ini kayak yang di pojok-pojok kayak gini saya ambilin pakai tangan aja deh. Soalnya susah kalau disapu, harus digeser-geser dulu potnya ya. Ini sampai nyempil masuk ke tanaman-tanaman deh, daun-daun keringnya. Ini pohon jambu ya teman-teman. Sebenarnya ada pohon besar, ada pohon jambu sama pohon mangga. Kemarin sih alhamdulillah panen cukup banyak dan jambunya tuh manis banget. Dah ini dia si ubi jalar sudah menjalar kemana-mana. Itu potnya yang tadi. Nah ini bayam hijau. Jadi kalau menanam organik ini daunnya seperti ini teman-teman, bolong-bolong ya. Karena biasanya kayak belalang, ulet itu suka. Mereka aja suka, apalagi kita, ya enggak? Jadi jangan lupa menanam organik. Nah ini sebenarnya benih bayam juga yang 2 pot kosong tadi. Qadarullah nggak berkembang dan nggak bertunas karena mungkin ditimpa air hujan terus ya. Masih kan nggak teman-teman? Ini rosemary saya yang terakhir dipanen ketika membuat F2 buat ekoenzim. Nah ini juga ada benih tomat cherry yang saya simpan di pinggir. Jadi juga tuh rosemary-nya kering ya karena kena hujan, kena panas. Jadi kemungkinan mau saya panen sisanya pakai gunting karena ini kan cukup keras batangnya, jadi nggak bisa dipotek gitu, jadi harus pakai gunting teman-teman. Wangi banget. Oke, ini mungkin sisanya bakal saya cabut biar saya cek akarnya seperti apa. Nah benar kan ternyata ini dimakan binatang tanah, entah emang kurang bagus akarnya, seperti udah mati tuh, sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi udah dikompos aja, biarin deh. Teman-teman gimana sih tipsnya yang punya pohon rosemary? Waktu itu saya udah stek tapi gagal, pengen banget punya banyak gitu. Jadi seneng aja wanginya kalau bikin stik ayam ya, jadi dipanggang seperti itu. Ini mau saya tanemin tanaman yang lain aja medianya. Nanti mungkin kayak tomat cherry juga mau saya pindahin bibitnya. Tapi
tapi ntar lah nunggu moodnya banyak dulu. Nah ini dia primadona. Masih ingat sebulan yang lalu saya sudah mangkas pohon mulberry ini ya. Nah ini udah dipanen beberapa kali teman-teman, selama kurang lebih udah berapa kali, ada lebih dari 5 kali. Alhamdulillah masih menghasilkan, tapi sayang sekali ini buahnya lebih kecil ya. Tapi segini pun saya bersyukur, alhamdulillah. Dan pupuknya seperti apa kalau ini? Setelah pangkas kemarin saya hanya menggunakan pupuk kompos 1 bulan sekali, dan rutin seminggu 2 kali saya kocor, siram langsung maksudnya dengan campuran ekoenzim ya. Jadi semprotnya juga seminggu 2 kali itu pakai ekoenzim, jadi organik deh. Oh ya udah, ini langsung diserbu sama anak-anak. Nah selain mau panen mulberry tadi, saya mau beresin nanti semuanya. Mau saya beresin karena insya Allah nanti mau pindah tempat lagi teman-teman. Nah ini saya mau panen-panen bayam, kebetulan anak-anak mau sayur bayam katanya. Ini panen pertama ya teman-teman, setelah kurang lebih 1 bulan kayaknya. Cuman kayaknya saya terlalu banyak menebar benih, jadi terlalu padat pertumbuhannya, jadi nggak rata tuh. Teman-teman bisa lihat kan, ada yang pendek, ada yang panjang, bahkan ada yang sendiri tuh menjulang besar. Gak apa-apa, alhamdulillah, kita syukuri saja panen dari kebun, jadi nggak belanja deh di pasar atau belanja di warung ya. Kalau punya kebun sayur sendiri tuh enak, jadi kalau butuh kita tinggal metik ya, nggak usah mikirin lah nggak punya lahan, nggak punya tempat. Teman-teman bisa pakai polybag, bisa pakai planter bag, atau bisa pakai pot ya. Yang penting semangat dulu buat nanam, niat dulu agar bisa kita selain memberikan manfaat yang banyak, menanam juga sangat-sangat dibutuhkan untuk lingkungan, terutama oksigen yang dihasilkan oleh tanaman tersebut kembali manfaat untuk kita. Nah udah deh, cukup. Ini alhamdulillah dapat kurang lebih segenggam ya. Nanti saya mau panen ubi jalar juga, tapi nanti deh untuk tetanggaku tersayang. Katanya mau daun ubi. Tahu nggak teman-teman? Selain ini nih, tadi kan ini yang ketutup daun salam, ini pakcoy ini sepertinya sudah tua ya. Jadi daunnya itu udah ada yang kuning, makanya kalau udah banyak itu harus cepet-cepet. Jadi sayang kan kalau udah kuning-kuning kayak gini nggak kemakan. Tapi tenang aja, ini bakal kembali ke komposter, jadi nggak saya buang sia-sia begitu saja. Teman-teman udah nyobain belum kalau pakcoy? Katanya kalau di musim panas itu pahit ya. Tapi kemarin alhamdulillah sih selama musim panas ini nggak terlalu pahit. Bahkan biasanya saya makan mentah aja gitu, enak-enak aja. Nanti ini kan akan gimana belibet. Mohon maaf, ini mau saya panenin semuanya beberapa pot, kemungkinan nanti juga mau panen bunga yang udah jadi benih. Kalau kebanyakan mau saya bagikan saja ke tetangga ya. Jangan lupa ya teman-teman, kalau kita punya kebun banyak dan kita berlebih, jangan lupa berbagi dengan tetangga sekitar, karena biar mereka juga merasakan apa yang kita rasakan. Asik. Jadi ayo semangat lagi menanam. Nah itu dia minnya tadi ya, tuh kelihatan di pojokan udah subur. Nah ini daunnya udah pada kuning, sayang banget, nanti dipilihin yang bagus-bagusnya. Ini tuh sampai menjulang gini ya,
Nanti mau saya coba kayak batang-batang yang barunya itu mau ditanam, jadi siapa tahu aja. Jadi kalau kale kan ketika betunas dia bisa dipindahkan kan, ditanam kembali tuh bisa tumbuh ya. Tapi untuk pakcoy nggak tahu nih, gimana teman-teman, ada yang udah pernah coba belum? Nanti ya di video ini kita coba nanam. Sekarang kita habisin dulu, kita pangkas abis, bukan pangkas sih tapi petik. Nah itu ada tomat juga, ini udah emang benar-benar harus dipindahin si tomat juga. Udah gede banget. Yang punya kebunnya lagi rajin alias lagi males buat mindahin bibit-bibit, padahal itu semua jadi sendiri gitu tanpa saya tanam. Insya Allah ya teman-teman. Kadang ketika kita nggak nanam, Allah tuh memberikan kita tanaman yang lainnya. Jadi kadang malah sebaliknya, ketika pas nanam tanamannya itu nggak subur tapi ketika nggak diharapkan kadang dia tumbuh sendiri gitu. Seperti tadi kayak tomat, terus ini yang sebelah pokcai juga saya nanam nggak pernah nanam kemangi ini udah sampai mau berbunga, padahal saya nggak nanam sama sekali teman-teman. Allah yang ngasih, Masya Allah, bersyukur lumayan buat lalapan. Nah lihat, berantakan banget setelah ditinggal 1 minggu lebih. Tapi alhamdulillah kemarin, jadi selama ditinggal itu di sini hujan, jadi nggak perlu saya siram. Nah ini tomat besar ya, tomat sayur. Jadi ini tuh dari kompos kemungkinan. Jadi dia betunas gitu tumbuh. Nah yang maksud saya tadi itu ini teman-teman. Kalau kale kan kalau dipotong seperti ini kan ditancap gitu, biasanya dia jadi ya berakar. Nanti mau saya coba ini tanam si pakcoy ini jadi apa enggak. Biasa kalau misalnya menanam itu coba-coba aja ya. Kalau jadi, kalau tumbuh alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Semangat terus menanam. Jangan pernah bilang tangan saya mau panas, nggak bisa nanam apa-apa tuh gagal terus, jadi pesimis, nggak semangat lagi gitu. Jangan gitu ya teman-teman, itu mitos. Kalau ada istilah tangan panas tangan dingin tuh mitos. Ya semua yang menumbuhkan segala tanaman itu kan Allah. Jadi kalaupun emang nggak tumbuh, kita cek media tanamnya seperti apa, kita cek lagi benihnya seperti apa. Jadi jangan sampai kita beranggapan tangan saya tuh nggak bisa nanam apa aja nggak jadi gitu ya. Jadi teman-teman harus tetap semangat untuk menanam di rumah, menanam sayur, menanam tanaman hias. Tapi lebih enak kalau menanam sayur. Jadi karena dengan menanam apa yang kita konsumsi, apa yang kita butuhkan untuk keperluan di rumah, kita bisa meminimalisir penggunaan kendaraan yang akan menimbulkan banyak emisi karbon yang mencemarkan udara ya teman-teman. Jadi semangat terus untuk menanam. Nanti mau saya pilihin mana yang bagus dan yang tidak bagus. Tentunya yang bagus nanti buat di sayur, dan yang tidak bagus buat kompos aja deh. Nah ini mau saya tanam coba ya teman-teman, mudah-mudahan jadi. Coba-coba dulu aja, bismillah. Kalau nggak jadi nggak apa-apa, yang penting sudah mencoba. Oke deh, kita siram dulu. Nanti kalau udah disiram, lanjut simpan di tempat yang teduh. Jangan kena matahari langsung dulu ya. Oke. Udah selesai, itu tadi pakai tampungan air hujan nyiramnya. Ini ada cabai rawit merah, saya tanam dari biji. Sambil menunggu berbuah, saya tumpang sarin sama pakcoy ya. Itu juga ada jambu air tumbuh sendiri. Tapi ini pakcoynya
sepertinya dimakan sama ulat, jadi ya tidak mengapa. Karena ketika kita berbagi dengan hewan pun, itu merupakan sedekah untuk kita. Jadi kita tetap harus menanam lagi dan lagi. Semangat terus ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.